Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, baru-baru ini membuat pernyataan yang menggema di seluruh dunia dengan membandingkan konflik antara Israel dan Hamas dengan perang bangsa Israel melawan Amalek, seperti yang dicatat dalam Alkitab. Dalam pernyataannya, Netanyahu mengutip kitab suci yang mengingatkan bangsa Israel untuk tidak melupakan kejahatan Amalek dan pentingnya melawan ancaman yang serupa demi keberlangsungan hidup bangsa Israel di tanah mereka. Amalek adalah salah satu musuh utama bangsa Israel dalam Alkitab. Mereka dikenal karena serangan brutal terhadap bangsa Israel selama perjalanan mereka dari Mesir menuju Tanah Perjanjian. Amalek menyerang bagian belakang barisan orang Israel, tempat wanita, anak-anak, dan orang-orang yang lemah berada. Di dalam Ulangan 25 ayat 17-19 berkata demikian, "Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan, Allahmu, sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Janganlah lupa, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam menghubungkan konflik antara Israel dan Hamas dengan kisah Alkitab tentang bangsa Amalek, yang dicatat dalam Ulangan 25 ayat 17-19, dalam ayat tersebut, bangsa Israel diingatkan untuk tidak melupakan kejahatan Amalek yang menyerang mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir. Amalek tidak hanya menyerang, tetapi menargetkan mereka yang paling lemah, wanita, anak-anak, dan orang tua yang berada di barisan belakang. Dengan kebencian dan tanpa rasa takut kepada Tuhan, Netanyahu menegaskan bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober mencerminkan pola kebencian dan kekejaman yang sama dengan Amalek ribuan tahun yang lalu. Dalam serangan tersebut, Hamas tidak hanya melancarkan serangan terhadap militer Israel, tetapi secara brutal menargetkan warga sipil, termasuk wanita, anak-anak, dan lansia yang tidak berdaya. Menurut Netanyahu, serangan ini adalah wujud nyata dari semangat Amalek yang tidak hanya bertujuan menghancurkan fisik bangsa Israel, tetapi juga melemahkan semangat mereka sebagai sebuah bangsa. Dalam Alkitab, Amalek bukan hanya sekadar musuh fisik, tetapi simbol dari ancaman eksistensial terhadap bangsa Israel. Netanyahu menggunakan ini untuk menekankan bahwa perjuangan melawan Hamas adalah lebih dari sekadar perang militer. Itu adalah perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan identitas bangsa Israel. Sama seperti bangsa Israel diperintahkan untuk menghapus ingatan tentang Amalek dari kolong langit, Netanyahu menyampaikan bahwa bangsa Israel di masa kini harus bersatu dan tegas dalam menghadapi musuh-musuh mereka yang berusaha menghancurkan mereka. Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan damai sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu yang kami alami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Saat ini, kami rindu mendengar firman-Mu. Urapilah hati kami, bukalah pikiran kami agar kami mengerti maksud dan kehendak-Mu bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat rohani terkasih, saat kita merenungkan firman Tuhan malam ini, kisah bangsa Israel melawan Amalek memberikan pelajaran bagi kita. Kita melihat bagaimana bangsa Israel, meskipun lemah dan diserang secara keji, tetap dilindungi dan dipimpin oleh Allah yang setia. Allah bukan hanya memberi kekuatan, tetapi juga memberikan perintah yang jelas untuk melawan musuh yang mengancam keberadaan mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ada saat-saat ketika kita merasa seperti bangsa Israel, lemah, diserang, dan berada dalam posisi yang sulit. Mungkin kita menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, atau bahkan tantangan rohani yang membuat kita merasa tidak berdaya. Namun,
Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dia melihat perjuangan kita, Dia menguatkan kita, dan Dia menuntun kita menuju kemenangan. Konflik Israel dan Amalek juga menjadi gambaran peperangan spiritual yang kita alami hari ini. Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 12 berkata, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Kita dipanggil untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan tetap teguh melawan serangan musuh. Lebih dari itu, kita diingatkan untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Sama seperti Musa mengangkat tangannya dalam doa saat Israel melawan Amalek, kita juga dipanggil untuk hidup dalam doa dan kebergantungan kepada Allah. Sebab bukan kekuatan manusia yang membawa kemenangan, melainkan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kita. Mari kita belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tetap menjadi terang dan garam di tengah dunia yang penuh dengan kebencian. Biarlah hidup kita memuliakan Tuhan, menjadi saksi kasih-Nya, dan membawa damai dimanapun kita berada. Kiranya renungan ini menguatkan iman kita dan menuntun langkah kita untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Semoga damai sejahtera Kristus senantiasa menyertai kita semua, malam ini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh kasih dan anugerah, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami meskipun kami sering gagal dan jatuh dalam kelemahan. Engkau selalu memegang kami dengan tangan-Mu yang kuat, memelihara kami dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur Tuhan, atas semua kebaikan-Mu yang sudah kami alami hari ini. Engkau menyertai kami dalam setiap langkah, melindungi kami dari bahaya, dan memberikan kekuatan untuk menghadapi segala aktivitas dan tantangan yang ada. Engkau adalah sumber penghiburan, penolong yang setia, dan Bapa yang penuh kasih. Tuhan, karena Engkau juga selalu hadir di tengah pergumulan kami. Dalam kelemahan kami, Engkau memberikan kekuatan. Dalam kesedihan kami, Engkau memberikan penghiburan. Dalam kebingungan kami, Engkau memberikan hikmat. Terima kasih karena kami tidak pernah sendiri. Setiap langkah hidup kami Engkau tuntun, bahkan dalam masalah yang terasa berat, Engkau menjadi harapan dan jawaban kami. Malam ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah istirahat kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, mimpi buruk, dan gangguan lainnya. Berikan kami tidur yang nyenyak, tubuh yang dipulihkan, dan pikiran yang tenang. Bangunkanlah kami besok pagi dengan tubuh yang segar, hati yang penuh sukacita, dan semangat yang baru untuk menjalani hari yang Engkau anugerahkan. Tuhan, kami menyerahkan segala persoalan, masalah, pergumulan, dan sakit penyakit yang kami alami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengatur segala sesuatu dengan baik. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Mukjizat-Mu nyata dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau akan memberikan jawaban atas setiap doa kami tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih karena kami selalu datang kepadamu dalam doa dan menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu selalu ada bagi kami karena Engkau adalah Bapa yang setia dan penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.